Bahasan kita dari surat An-Nur dan kita sampai pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 adalah ayat yang turun disebabkan suatu kejadian besar yang disebut dengan haditsatul ifk, yaitu tentang peristiwa berita hoaks atau peristiwa kedustaan yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, ja'u bil ifki, yang mendatangkan berita bohong, usbatun minkum, merupakan dari sekelompok dari kalian, ya. Sekelompok dari kalian. Ada yang mengatakan usbah yaitu 10 orang sampai 40 orang. Usbah ya sekelompok orang. Mereka yang bawa berita kebohongan, menyebarkan berita kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka itu usbatun minkum. Mereka itu adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kalian menyangka bahwasanya tersebarnya berita hoaks, berita bohong tersebut adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum. Bahkan tersebarnya berita hoaks tersebut lebih baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap orang ya akan mendapatkan balasan akibat dosa yang dia kerjakan. Masing-masing ada takarannya, ukurannya. Walladzi tawalla kibrahu, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dari tersebarnya berita bohong tersebut, minhum lahu adzabun azim. Maka dia akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau menyebutkan tentang kisah tersebut sebagaimana datang dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya tentang sebab nuzul ayat ini. Cukup panjang tapi kita akan bacakan karena dengan mengerti kisah ini kita akan bisa memahami ayat-ayat dalam surat An-Nur, tafsirannya yang tepat. Az-Zuhri berkata, qala akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an hadithi Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qala laha ahlul ifk ma qalu, tatkala terjadi peristiwa apa yang dituduhkan kepada beliau, kepada Aisyah oleh para pembawa berita dusta. Fabarra'aha Allahu mimma qalu, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan Aisyah dari tuduhan mereka, ya. Wa kullu haddatsani ta'ifatan min hadithiha wa ba'dhum kana aw'a li hadithihi min ba'dhin. Ya, kata Zuhri, semua tadi menyampaikan hadis tentang kisah tersebut dan sebagian dari antara perawi-perawi tersebut ada yang lebih komprehensif tentang cerita dari kisah ini, ya. Wa athbata iktisasan wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhumul hadits alladhi haddatsani, dan aku telah menguasai hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka. Wa ba'dhu haditsihim yusaddiqu ba'dhan, dan cerita yang mereka sampaikan ini saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari beberapa perawi seperti Sa'id bin Musayyib yang semuanya tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, semuanya menceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Zuhri, dan Az-Zuhri rahimahullahu taala menggabungkan hadis-hadis yang mereka sebutkan. Demikian kesimpulannya adalah sebagai berikut. Mereka menyebutkan zakaru anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin bersafar, ya, maka beliau membuat qur'ah, yaitu undian di antara istri-istri beliau. Siapa yang keluar bersama beliau, dan ini adalah sunnah bagi seorang berpoligami. Kemudian jika dia ingin bersafar, dia ditemani oleh salah seorang dari istrinya. Karena semua punya hak yang sama, maka di qur'ah dibuatlah undian, siapa yang keluar namanya maka silakan menemani sang suami dalam safarnya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara istri-istri Nabi, kata Aisyah, siapa di antara istri Nabi yang keluar namanya dalam undian tersebut, maka dia pergi bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah berkata, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berperang. Ada yang mengatakan perang tersebut adalah perang Ghazwah Bani Al-Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi'.
maka Nabi pun mengadakan undian siapa di antara istri Nabi akan menemani beliau dalam peperangan tersebut. Fa kharaja fiha sahmi, ternyata namaku yang keluar. Namaku yang keluar ketika dalam undian tersebut. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar. Wa dzalika ba'da ma unzila al-hijab. Dan peristiwa ini terjadi setelah diturunkan ayat tentang hijab. Ayat tentang hijab tentang kisah Zainab bintu Jahsy ketika walimah Nabi menikahi Zainab bintu Jahsy. Intinya setelah tahun ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang tahun ke-6. Intinya peristiwa yang terjadi setelah hijab. Ya, hijab maksudnya pakai jilbab dan istri-istri Nabi pakai cadar. Istri-istri Nabi pakai cadar. Sebelumnya wajah mereka terbuka dan para sahabat bisa melihat istri-istri Nabi karena belum turun ayat hijab. Ayat hijab turun belakangan sekitar tahun ke-5 Hijriah di kota Madinah. Jadi peristiwa yang terjadi setelah turunnya ayat hijab, yaitu peristiwa yang terjadi ketika Aisyah sudah menggunakan cadar. Fa ana uhmalu fi haudaji. Maka aku pun dibawa di dalam haudajku. Haudaj adalah keranda yang dibentuk sedemikian rupa kemudian diletakkan di atas onta sehingga seorang wanita bisa naik di atas keranda tersebut, mungkin dia bisa tiduran. Ya, semacam keranda diletakkan di atas onta, di punuk onta, kemudian onta itu berjalan sehingga dia dalam keranda tersebut. Seperti orang-orang dahulu ketika seorang putri dalam keranda yang diberi kelambu, diberi sitar, itu namanya haudaj. Wa unzalu fihi masirana, ya, dan aku pun naik di situ dalam perjalanan kami. Ya. Hatta idza faraga Rasulullah sallallahu min ghazwatin, sehingga ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangannya, wa qafala, dan Rasulullah SAW pun pulang menuju kota Madinah setelah berperang, wa danauna minal Madinah, sampai kita sudah dekat dengan kota Madinah. Adana lailatan birrahil. Adana lailatan birrahil, ya. Maka diberi pengumuman ya bahwasanya akan kita melanjutkan perjalanan. Ya, jadi mereka istirahat di sudah dekat Madinah. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya kita akan melanjutkan perjalanan. Faqumtu hina adanu birrahil famasyaitu hatta jawaztul jaish. Ya, ketika ada pengumuman akan dilanjutkan perjalanan, aku pun pergi, ya, dan aku menjauhi pasukan, ya, karena aku ingin buang hajat. Falamma qadaitu min sya'ni aqbaltu ila ar-rahl, ya. Ketika setelah menyelesaikan hajatku, aku kembali ke rombongan untuk segera melakukan perjalanan. Falamastu sadri fa idza iqdi min jaz'i dhifar qad inqata', ya. Ketika yaitu aku ternyata memegang dadaku, ternyata aku punya kalung, ternyata putus, enggak ada. Ya. Kalungku hilang. Faraja'tu, aku pun kembali. Faltamastu iqdi, aku pun cari kalung tersebut. Ya. Fahabasani ibtiqa'uhu, karena aku mencari kalungku, akhirnya aku tertahan. Aku belum kembali ke rombongan. Wa aqbala ar-rahtul ladzina kanu yarhaluna li. Dan akhirnya sekelompok orang yang tugasnya adalah mengangkat kerandaku untuk diletakkan di atas onta. Jadi ketika mereka sedang istirahat, kerandanya diturunkan, Aisyah turun. Setelah itu Aisyah kembali di atas keranda. Nah, sekelompok orang ini akan angkat keranda tersebut, diletakkan lagi di atas onta. Ya. Maka datanglah kelompok orang yang memang tugasnya untuk mengangkat kerandaku di atas onta. Fahamalu haudaji. Mereka menyangka aku berada dalam haudaj, dalam kerandaku. Farahaluhu ala ba'iri, maka mereka pun pasang di atas ontaku. Alladzi kuntu arkabu, yang onta tersebut merupakan tungganganku. Wa hum yahsabuna anni fihi, mereka menyangka aku berada dalam keranda tersebut. Qalat wa kanatin nisa'u idzaka khifafan. Kata Aisyah radhiyallahu anha ingin memberi uzur kepada mereka, kenapa mereka tidak tahu kalau Aisyah tidak ada dalam keranda tersebut. Kata Aisyah, wa kanatin nisa'u idzaka khifafan. Para wanita di zaman tersebut mereka kurus-kurus. Lam yuhabbalna, mereka tidaklah gemuk, tidaklah berat tubuh mereka. Walam yakshahunna lahm, dan tubuh mereka tidak dipenuhi dengan padatnya lemak, ya. Artinya tubuh mereka kurus. Innama ya'kulna ulqata. Kenapa mereka kurus-kurus? Kata Aisyah, karena mereka makannya sedikit. Minat ta'am, hanya makan sedikit. Falam yastankiril qawmu thiqlal haudaji hina rahaluhu wa rafa'uhu.
Ketika mereka mengangkat, karena mereka bukan satu orang yang angkat, ada beberapa orang, mereka tidak tahu kalau aku tidak ada dalam situ. Karena Aisyah mengatakan kami dulu kurus-kurus sehingga keberadaanku di atas keranda atau tidak beratnya tidak beda banyak. Karena mereka ngangkat keranda bareng-bareng, mereka menyangka Aisyah sudah ada dalam situ. Ternyata belum ada. Kenapa mereka tidak merasa aneh? Karena memang wanita saat itu ringan-ringan tubuhnya dan mereka rame-rame. Sehingga mereka menyangka ada Aisyah, mereka pun angkat. Wa kuntu jariyatan hadithata sin. Dan aku adalah seorang gadis yang masih, maksudnya masih remaja. Aku adalah seorang wanita yang masih remaja. Faba'athul jamal wasaru. Akhirnya mereka pun berjalan rombongan musafirin yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun melanjutkan perjalanan dengan persangkaan mereka bahwasanya Aisyah sudah berada dalam kerandanya. Wa wajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaysh, dan setelah mereka berjalan aku baru mendapatkan kalungku. Faji'tu manazilahum. Jadi Aisyah menyangka ya mereka akan tunggu saya lah. Saya kan istri Nabi. Dan mereka akan nunggu. Ternyata mereka menyangka Aisyah sudah masuk keranda. Ternyata belum masuk. Akhirnya mereka berjalan. Setelah Aisyah mendapatkan kalungnya, dia pun balik. Faji'tu manazilahum wa laysa bihada'in wala mujibun. Ternyata sudah tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang menyeru dan tidak ada yang menjawab. Ya. Jadi tidak ada orang sama sekali. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi. Maka aku segera menuju pada tempat yang tadi aku di situ. Ya. Menunggu. Wa dhanantu annal qaum sayafqidunani fayarji'una ilayya, dan aku menyangka bahwasanya orang-orang nanti akan mencariku. Kalau mereka tidak dapat aku, mereka akan balik ke tempat ini untuk mencariku. Jadi Aisyah dia pikir ngapain saya pergi jauh-jauh, ya sudah saya nunggu aja di sini. Nanti kalau mereka tahu pulang ke kota Madinah saya tidak ada, atau mereka cari-cari ternyata saya tidak ada, mereka akan balik. Ini kecerdasan Aisyah. Daripada kesana kemari malah bingung, dia tidak tahu jalan. Mending dia menunggu di tempat terakhir mereka bersama dia. Dengan harapan kalau mereka merasa kehilangan dia, mereka akan balik mencari dia. Tapi ternyata rombongan tidak merasa kehilangan Aisyah. Mereka jalan terus, apalagi sudah dekat kota Madinah. Karena memang ringan. Mereka taruh di atas keranda, sudah onta berjalan, disangka dalam keranda onta tersebut ada Aisyah. Fabaina ana jalisatun fin manzili ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku tetap di tempatku tersebut, tempat terakhir aku bersama rombongan, tiba-tiba ngantuk menguasaiku dan akhirnya aku pun tertidur. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma Dhakwani qad arrasa min wara'il jaysh. Ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh rombongan, ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini namanya Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Thumma Dhakwani. Beliau ini tidur di belakang pasukan. Jadi pasukan depan dia di belakang. Di antara tugasnya adalah mencari siapa tahu ada yang ketinggalan, ada barang-barang yang jatuh. Tapi dia tidak bersama rombongan, dia tidur belakangan. Ya. Min wara'il jaysh. Ya. Fa'adlaja fa asbah inda manzili. Ya, kemudian di penghujung malam, yaitu dekat sahur, dia berjalan menyusuli rombongan. Karena memang tugasnya dia di belakang. Tugasnya dia di belakang dan dia tidur jauh dari rombongan. Karena rombongan sudah jalan, akhirnya dia pun berjalan juga di malam hari, tapi di tempat belakangan. Ketika di pagi hari, dia tiba di tempatku yang aku sedang tidur di situ. Fara'a sawada insanin naim, maka dia lihat ada seorang yang sedang tidur. Fa'atani, maka dia pun mendatangiku. Fa'arafani hina ra'ani, dia cek siapa ini. Aisyah waktu itu wajahnya terbuka. Maka dia kenal bahwasanya aku adalah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa kana qad yarani qabla an yudrabul hijabu alayya. Dia pernah melihatku dan mengenalku sebelum diwajibkan jilbab kepadaku. Ini dalil bahwasanya para istri-istri Nabi mereka berjilbab, ketika turun ayat hijab mereka bercadar. Ya, artinya apa? Sebelum turun ayat hijab mereka tidak berjilbab sehingga para sahabat mengenal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicek oleh Safwan bin Mu'attal as-Sulami, dia kenal Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Fastaiqadhu bistirja'ihi hina arafani. Ketika dia lihat aku, dia kenal aku, maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang keras. Aku pun terbangun ketika mendengar suara tersebut, inna lillahi wa inna raji'un. Fa khammartu wajhi bi jilbabi, maka aku ambil jilbabku, aku tutup wajahku. Karena Aisyah tidak ingin wajahnya dilihat. Ya, dia pun mengambil jilbabnya, baru dia pun menutup wajahnya. Fa khammartu, sehingga dijadikan jilbab sebagai cadar. Apa kata Aisyah? Wallahi ma yukallimuni kalimatan, demi Allah tidak pernah ngobrol sama aku meskipun satu perkataan enggak ada.
Wala sami'tu minhu kalimatan. Aku tidak pernah mendengar dia berbicara apapun. Ghairu istirja'i. Dia hanya aku dengar dia ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada omongan lain. Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya laki-laki yang baik. Tidak ngobrol sama saya, tidak tanya-tanya. Cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung dia serahkan ontanya, suruh naik, selesai. Dia tidak ngomong dalam perjalanan sampai ke kota Madinah. Tidak ngobrol, tidak ngomong-ngomong, tidak. Ini laki-laki bersih. Tidak ada ganggu-ganggu, tidak ada genit-genit, enggak ada ngobrol pun enggak ada. Tidak ada satu perkataan, satu patah kata pun tidak ada. Cuma yang Aisyah dengar dia cuma ngomong sekali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun dalam rangka membangunkan Aisyah. Agar Aisyah bangun dan dia harus bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Hatta anakha rahilatahu. Dia tidak ngomong apapun, dia tidak mengatakan gimana kabarnya kok bisa ketinggalan. Dia banyak tanya. Dia menghormati ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri Nabi, ini kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ini istri orang. Apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mereka cintai, itu para sahabat paling cintai. Hatta anakha rahilatahu. Maka dia pun menundukkan ontanya, yaitu menderemkan ontanya untuk dinaiki. Fawati'a ala yadiha, ya, farakibtuha, ya. Ya, maka aku pun naik di atas onta tersebut, ya. Fantalaqa yaqudu birahilah. Setelah aku naik di atas onta tersebut, dia pun menuntunku. Jadi dia jalan kaki, ya. Maka dia pun menuntun ontaku terus sampai kota Madinah. Dan selama perjalanan tidak ada omongan, tidak ada kata-kata, jalan terus. Hatta atainal jaysha ba'dama nazalu mughirina fi nahri dhahira. Akhirnya kami tiba di kota Madinah setelah rombongan pasukan sudah singgah di tempat mereka di siang hari bolong. Jadi mereka berdua masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Ya, artinya apa? Kalau memang Aisyah berzina sama Sufyan bin Attal As-Sulami radhiyallahu anhu, tentunya mereka akan diam-diam. Mungkin cara masuknya di ini enggak, mereka tidak ada, karena mereka tidak melakukan salah sama sekali, maka mereka masuk di kota Madinah siang hari bolong dilihat oleh banyak orang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fahalaka man halaka fi sya'ni." Maka binasalah orang yang binasa dalam kisahku ini, dalam kondisiku ini. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang provokatornya, yang memprovokasi orang-orang untuk menyebarkan berita hoaks menuduh aku berzina dengan Sufyan bin Attal As-Sulami adalah tokoh gombong orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimna al-Madinah, kami pun masuk dalam kota Madinah. Pulang. Fastakaitu hina qadimna al-Madinah syahran. Aku pun sakit ketika itu selama sebulan. Pulang safar capek dan aku sakit. Wan nasu yufidhuna fi qawli ahli al-ifk. Sementara orang-orang semua sedang jadi viral. Jadi viral, jadi buah bibir tentang tuduhan bahwasanya aku berzina dengan Sufyan bin Attal As-Sulami. Wala ash'uru bi syai'in min dzalik. Namun sayangnya aku tidak sadar sama sekali, aku tidak mendengar sama sekali tentang desas-desus tersebut. Karena Aisyah di rumah saja. Hanya ada satu yang meragukan aku, wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rafu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang buat aku ragu, Rasulullah SAW tidak semesra biasanya. Aku tahu Rasulullah SAW kalau aku sedang sakit dia punya perhatian yang lebih daripada biasanya, tapi aku kehilangan perhatian tersebut. Ini yang meragukan aku, kok Nabi tidak seperti biasanya? Kenapa Rasulullah SAW tidak mesra seperti biasanya? Apalagi aku dalam kondisi sakit. Ya. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu fayusallimu. Rasulullah sallallahu hanya masuk kemudian mengucapkan salam, thumma yaqulu kaifatikum. Kemudian Rasulullah berkata, gimana kondisimu? Itu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifatikum. Gimana kondisimu? Fadzaka yaribuni wala ash'uru bisyarr. Itu yang buat aku ragu. Meskipun demikian aku tetap tidak mengerti tentang keburukan yang terjadi tentang diriku. Aku tidak mengerti tentang berita hoaks yang sedang tersebar. Aisyah benar-benar ini menunjukkan bahwasanya tipe wanita yang diam di rumah, tidak suka tahu dengan urusan orang lain, tidak suka mendengar desas-desus. Padahal dia adalah tokoh yang dibicarakan, dia yang jadi buah bibirnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia yang menjadi pembicaraan, dan dia tidak tahu orang sedang membicarakan dia sampai sebulan penuh. Ya. Dan Nabi hanya mengatakan kaifatikum. Nabi SAW ada merubah sikapnya. Maka hatta kharajtu ba'da ma naqahtu, sampai suatu hari aku keluar dari rumah, ya. Ketika aku baru saja sehat dari penyakit, wa kharajat ma'i Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah qibala al-manasi'. Maka aku ditemani oleh ibunya Mistah menuju al-manasi'. Al-manasi' yaitu suatu tempat di luar kota Madinah. Dahulu orang-orang di zaman itu buang hajat di situ, buang hajat di manasi'. Wa huwa mutabarrazuna, itulah tempat kami buang hajat.
Wala nakhruju illa lailan ila lailin, dan kami tidak keluar menuju tempat buang hajat tersebut kecuali di malam hari. Ya. Mereka tidak buang hajat di siang hari, mereka buang hajat di malam hari. Kebiasaan mereka. Wa dzalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina. Itu kami lakukan sebelum kami membuat semacam toilet atau WC dekat rumah kami. Wa amruna amrul arabil awal fi tanazzuh. Adapun kami ketika itu sama seperti orang-orang Arab terdahulu. Mereka kalau buang hajat mereka keluar ke tanah lapang dan mereka tidak bikin toilet atau tempat buang hajat di dekat rumah mereka. Wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha inda buyutina. Kami tidak suka buat toilet dalam rumah kami. Karena dulu tidak seperti sekarang ada saluran, ada enggak. Jadi kalau membuat tempat toilet di dekat rumah, apalagi dalam rumah tentu mengganggu, ya, tentu mengganggu. Fantalaqta ana wa ummu Mistah wa hiya bintu Abi Ruhm bil Muttalib bin Abdi Manaf. Maka aku berjalan bersama Ummu Mistah. Ya, wa ummuhu, dan kemudian dia jelaskan tentang siapa Ummu Mistah ini. Ummu Mistah adalah putri dari Abu Ruhm bin Muttalib bin Abdi Manaf, wa ummuha ibnatu Sakhri ibni Amir khalatu Abi Bakar. Sementara ibunya Mistah ini adalah bibinya Abu Bakar. Perhatikan, bibinya Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Mistah adalah ponakan Abu Bakar. Ummu Mistah, ibunya Mistah adalah bibinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita Mistah dan Abu Bakar adalah sepupuan. Wa ibnuha Mistah bin Utsatsah bin Abdi bin Abbad ibn al-Muttalib. Adapun putranya adalah Mistah bin Utsatsah bin Abbad ibn al-Muttalib. Fa aqbaltu ana wa bintu Abi Ruhm. Maka aku pun keluar ditemani oleh ibunya Mistah. Qibla baitihina faraqna min sya'nina. Setelah kami buang hajat, kami pun balik menuju rumah kami. Saya ditemani dengan ibunya Mistah. Ya. Kemudian fa'atharat Ummu Mistah fi mirtiha. Ya. Ternyata Ummu Mistah ketika berjalan pulang bersamaku, dia tersandung dengan bajunya sendiri, tersandung, dia jatuh. Tersandung. Kemudian dia berkata, "Ta'isa Mistah, celaka anakku." Ya, aku heran. Ini orang kenapa mendoakan celakan bagi anaknya? Faqultu laha bi'sa ma qulti. Aku katakan, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Atasubbina rajulan qad syahida badran. Apakah kau hendak mencela seorang laki yang pernah ikut perang Badar? Rupanya Mistah bin Utsatsah adalah seorang sahabat yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Kenapa ibunya mencelanya? Faqalat ta'isa Mistah, ya, faqalat ayhantah. Dia berkata, wahai sang wanita, wahai Aisyah, awalam tasma'i maqala, tidakkah kau mendengar apa yang dia ucapkan Mistah? Qultu wa madza qala? Apa yang diucapkan Mistah? Mistah ini sahabat pernah ikut perang Badar. Qalat fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk. Maka akhirnya ibu Mistah menjelaskan yang sedang terjadi sekarang. Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah menjadi buah bibir orang-orang menuduh dia berzina dengan Safwan bin Attal as-Sulami. Awalam tasma'i maqala. Qultu wa madza qala? Apa yang diucapkan oleh Mistah? Qalat akhbaratni bi qawli ahli al-ifk. Maka ibunya Mistah mengabarkan bahwasanya Mistah telah ikut menuduhku. Jadi kata para ulama, ketika Aisyah dan Safwan bin Attal masuk kota Madinah dalam kondisi siang hari bolong, siang hari bolong, ya, tengah-tengah, dan orang-orang dilihat Aisyah masuk bersama Safwan bin Attal as-Sulami. Maka rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, menjadikan kesempatan ini untuk mengganggu ke rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun provokasi. Ketika dia pandai memprovokasi, sebagian dari kaum muslimin terbawa provokasi tersebut, ikut-ikut menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Attal as-Sulami. Di antaranya 3 orang sahabat yang mulia, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kemudian di antaranya Mistah bin Utsatsah radhiyallahu taala anhu, dan yang terakhir adalah Hamnah bintu Jahsyin, saudarinya Zainab binti Jahsyin, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang terbawa, yaitu Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antaranya Mistah bin Utsatsah, ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, dan yang ketiga Hamnah bintu Jahsyin adalah saudari dari Zainab bintu Jahsh. Fasdattu maradan ila marad. Ketika aku mendengar bahwasanya sudah terdengar desas-desus, ya, peristiwa yang ramai di kota Madinah, maka aku semakin parah sakitku. Falamma raja'tu ila baiti, tatkala aku pulang ke rumah, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama. Maka Rasulullah SAW pun datang menemuiku dan Rasulullah SAW mengucapkan salam. Tsumma qala kaifatikum, seperti kebiasaan Nabi bertanya kaifatikum, itu kaifa haluk, bagaimana kondisimu?
Qultu, aku sadar ini ternyata Nabi selama ini merubah kondisi karena ada tuduhan kepadaku. Aku berkata, ata'dzanu li an atiya abawayya. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku. Apakah kau mengizinkan aku agar kalau aku ingin mendatangi kedua orang tuaku, yaitu Abu Bakar dan Ruman? Qalat wa ana hina idzin uridun atayaqqana al-khabar min kibalihima. Ketika itu aku ingin pergi menemui kedua ayah dan ibuku dalam rangka untuk meng-cross check benarkah berita yang tersebar bahwasanya aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Dia minta izin kepada Nabi, dan istri yang saleh seperti ingin keluar bahkan ke rumah orang tuanya minta izin karena keberadaan seorang istri dalam rumah adalah hak suami. Fa'adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku. Fajitu abawayya, aku pun mendatangi kedua orang tuaku. Faqultu li ummi, aku berkata kepada ibuku, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas, wahai ibunda, apa yang sedang diperbincang oleh orang-orang di kota Madinah? Faqalat ya bunayya tuhawwini alaik. Kata ibunya juga sudah tahu, wahai putriku, ya, ringankanlah dirimu, enggak usah terlalu banyak dipikirkan. Wallahi laqallama kanat imra'atun qad wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa lahu dharair illa katharna 'alaiha. Ibunya ingin menggampangkan permasalahan, dia mengatakan, wahai putriku, tenangkanlah dirimu, demi Allah tidaklah ada seorang wanita yang cantik dan suaminya mencintainya, sudah cantik dicintai suami dan dia punya madu-madu, kecuali madu-madunya akan merepotkan dirinya, sering mengganggu dirinya. Qalat qultu subhanallah wa qad tahaddatsun nasu bihadza. Berarti benar dong ibunda kalau orang-orang sedang membicarakan aku bahwasanya aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Qalat, ternyata benar. Fa bakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un. Maka malam itu pun aku menangis sampai tiba hari sementara air mataku tidak terputus-putus. Wala aktahilu binnaum, dan aku tidak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki, kemudian di pagi hari aku pun menangis. Kondisi sudah sangat genting. Aisyah dituduh sebagai telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Apa yang dilakukan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak tahu kondisi sebenarnya. Nabi tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka Nabi karena tidak tahu ilmu gaib, Allah tidak mengabarkan kondisi yang sebenarnya. Bahkan Allah tunda pengkabaran. Sudah sebulan belum turun ayat menjelaskan tentang kondisi Aisyah bersama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka saatnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi permasalahan ini, menunjukkan Nabi sangat sedih. Di puncak kesedihan Nabi masalah keluarganya, dan orang munafik memang suka mengganggu, ya, senang mengganggu Nabi. Kalau mereka tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, mereka ingin mengganggu Nabi secara mental. Mental Nabi dijatuhkan, keluarganya dituduh-tuduh yang tidak-tidak. Maka akhirnya Rasulullah SAW diskusi kepada Ali, kepada Usama bin Zaid. Hina istathlabal wahyu, tatkala wahyu tidak turun-turun. Yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, apakah perlu menceraikan Aisyah? Karena Nabi tidak tahu kondisi Aisyah sebenarnya sementara isu tersebar. Maka Nabi bermusyawarah dengan dua orang ini bukan apa-apa untuk mengecek apakah pantas saya menceraikan Aisyah. Qalat fa amma Usama, kata Aisyah, adapun Usama bin Zaid, fa asyara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Maka Usama memberi masukan kepada Nabi, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bukanlah tipe seperti itu, ya. Bahwasanya Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Wa billadzi ya'lamu fi nafsihi lahum minal wuddi, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bagaimana Usama mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usama disayang oleh Nabi dan dia mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan bahwasanya Aisyah tidak pantas dituduh dengan tuduhan demikian. Faqala ya Rasulullah, apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, hum ahluka. Aisyah itu istrimu. Wala na'lamu illa khairan. Kami tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan. Itu jawaban Usama. Saya tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan. Ini Usama. Wa amma Ali bin Abi Thalib. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka dia menjawab dengan jawaban yang lain ketika Rasulullah bertanya, apakah mesti saya ceraikan Aisyah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lam yudayyiqillahu alaika. Allah tidak menyempitkan urusanmu wahai Rasulullah. Wan nisa'u siwaha katsir, dan wanita selain Aisyah banyak. Kenapa kau harus bersedih? Wa in tas'alil jariyata tasduqka. Tapi kalau kau tanya kepada budaknya Aisyah, dia akan jujur kepadamu. Ali bin Abi Thalib, perhatikan, bukannya dia benci kepada Aisyah, dia mengatakan ceraikan Aisyah, bukan, tetapi dia sedang dia tidak kuasa melihat bagaimana kesedihan Nabi. Ini Nabi ujian sangat berat. Istrinya dituduh berzina dan dia tidak melakukan apa-apa. Maka Nabi seakan-akan mengatakannya, Rasulullah, kalau Anda memang sulit, ya nikah aja dengan yang lain.
Ini diceraikan, nikah yang lain daripada Anda sulitan dalam berdakwah karena tuduhan yang tidak-tidak. Tetapi Ali masih mengatakan, cobalah kau tanya kepada pembantunya atau budaknya. Dia akan jujur kepada engkau tentang Aisyah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah, maka Rasulullah SAW manggil budaknya Aisyah yang bernama Barirah. Faqala ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuka min Aisyah. Rasulullah bertanya dengan jawaban yang spesifik. Wahai Barirah, yaitu budaknya Aisyah, pernahkah kau melihat perbuatan Aisyah sekalipun? Pernahkah kau lihat ya yang meragukan ada kecurigaan perbuatannya tersebut ya. Faqalat lahu Barirah menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq in ra'aitu alaihi amran qad aqmisuhu." Kata Barirah, aku tidak pernah melihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha suatu perbuatan pun ya yang aku mencelanya. Tidak pernah. Aisyah enggak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Aktsara min annaha jariyatun haditsatus sin. Hanya saja ada kesalahan yang dilakukan ya seorang remaja, wanita remaja yang masih muda, tanamu an ajini ahliha fatati dajin. Bahwasanya di antara kesalahan Aisyah, kalau dia sudah bikin adonan roti, dia ketiduran. Kalau dia ketiduran, terkadang datang dajin, itu kambing masuk ke rumah makan adonan tersebut. Fata'kuluhu. Itu aja kesalahannya. Ketika Rasulullah mendengar dari Barirah sebagaimana arahan Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah SAW yakin bahwa istrinya atau dia merasa istrinya tidak salah. Maka dia pun naik di atas mimbar, dia berkata, "Ya ma'syarul muslimin." Rasulullah sudah sangat berat. Dia mengatakan, "Wahai kaum muslimin, man ya'dziruni min rajulin qad balagha adzahu fi ahli baiti." Ya. Siapa yang menolongku terhadap seorang yang telah gangguannya telah sampai pada keluargaku? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang bisa mengatasinya? Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah aku tidak mengetahui dari istriku kecuali kebaikan. Ini isu disebarkan oleh ya seorang dari kalian. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan, dan mereka menuduh Aisyah berzina dengan seorang laki, itu Safwan bin Attal As-Sulami, dan aku tidak tahu darinya kecuali kebaikan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama aku, tidak pernah berduaan dengan Aisyah. Faqama Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari berkata, "Ana a'dziruka minhu ya Rasulullah." Aku menolongmu terhadap lelaki yang telah merusak rumah tanggamu tersebut ya Rasulullah. In kana minal aus darabna unuqahu. Kalau ternyata lelaki yang merusak ya kondisi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh Aisyah berzina, kalau dia ternyata penuduh tersebut dari suku Aus, darabna unuqahu, kami akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kalau ternyata yang menyebarkan isu provokatornya adalah dari suku Al-Khazraj, maka tentu kami tinggal kau perintah saja. Tinggal kau perintah apa yang harus kamu lakukan kepada lelaki tersebut ya. Tentu mungkin ibu-ibu atau ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sedikit bahwasanya kita tahu kaum Ansar sederhana. Kaum Ansar di Madinah, dari Madinah terdiri atas dua yang disebut dengan suku Al-Aus. Yang satunya suku Al-Khazraj. Al-Khazraj. Al-Khazraju. Nah, mereka berdua adalah saling bersaudara, disebut dengan Banu Qailah ya. Kedua suku ini disebut dengan Banu Qailah. Banu Qailah karena nenek moyang mereka namanya Qailah. Kembali kepada seorang namanya Qailah. Mereka saudara. Tapi mereka terjadi perang saudara panjang sekitar 20 tahun sehingga akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam dan mereka bergabung. Nah, suku Al-Aus ini pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Adapun suku Khazraj pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi kedua-duanya adalah namanya Sa'ad. Kata Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, saya akan tolong engkau terhadap lelaki yang telah mengganggu rumah tanggamu tersebut. Kalau dia dari suku Aus, dari anak buahku, aku akan penggal lehernya," kata Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kalau dia dari suku Khazraj, maka tinggal kau perintah. Aku akan lakukan perintahmu.
Ketika ngomong demikian, suku Khazraj tersinggung. Ketika itu maka Sa'ad bin Ubadah protes. Ya, Sa'ad bin Ubadah protes kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia mewakili suku Khazraj. Dia berkata, "Kadzabta, la amrullahi la taqtuluhu." Kau dusta wahai Sa'ad bin Mu'adz. Kau tidak akan bisa bunuh orang tersebut kalau dia dari suku Khazraj. Kau tidak bisa bunuh dia. Wala taqdiru ala qatlihi. Kau tidak akan bisa melakukannya dan kau tidak akan mampu untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Karena ini anak buahku. Faqama Usaid bin Hudhair. Ya, dan berdirilah Usaid bin Hudhair. Dan dia adalah ponakan dari Sa'ad bin Mu'adz. Dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, dia balas, dia mengatakan, "Kadzabta, la amrullahi la laqtulannahu." Kata Usaid bin Hudhair, emosi, dia mengatakan, "Kau dusta wahai Sa'ad bin Ubadah. Kalau ternyata yang mengganggu rumah tangga Nabi adalah dari suku Khazraj, ya, maka tetap kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadil munafiqin." Kau hanya bela-bela orang munafik. Rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, ya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik, gembong kaum munafik. Gembong kaum munafik ternyata dari suku Khazraj. Ini dari suku Khazraj. Beliau ini dari suku Khazraj. Makanya kata Sa'id bin Mu'adz, kalau ternyata yang mengganggu rumah tanggamu adalah dari suku Khazraj, tinggal kau perintah. Ternyata Sa'ad bin Ubadah protes, dia tersinggung. Tidak bisa kau bunuh orang dari suku Khazraj. Ketika dia mencela Sa'ad bin Mu'adz, ternyata ponakannya Sa'ad bin Mu'adz yaitu Usaid bin Hudhair membela Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia mengatakan, justru kau yang dusta. Kalau ada dari yang mengganggu Nabi dari golongan kalian, kami akan bunuh. Kau adalah munafik yang membela orang munafik. Fathara al-Hayyan, maka dua kelompok ini saling rame. Al-Aus wal Khazraj saling rame. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menolong aku terhadap laki yang mengganggu keluargaku? Hatta hamu an yaktatilu, hampir mereka saling bertempur di antara mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala mimbar, Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar. Falam yazal Rasulullah sallallahu yukhaffidhuhum, Rasulullah mengatakan diam hatta sakatu wa sakat. Sampai semuanya diam dan Rasulullah juga diam. Mereka sudah emosi karena ini orang yang paling mereka mencintai. Rasulullah SAW terganggu rumah tangganya. Ya, mereka bilang kalau perlu dibunuh orang tersebut. Ya. Aisyah berkata, "Fabakaitu yaumi dzalika la yarqa'u li dam'un." Maka aku pun menangis hari itu dan tidak keluar air mataku, tidak berhenti air mataku terus mengalir. Wala aktahilu binaumin, aku tidak bisa tidur. Tsumma bakaitu lailatil muqbilah, maka malam kedua la yarqa'u li dam'un, kejadiannya sama, aku menangis tidak berhenti malam kedua. Wala aktahilu binaumin, aku tidak bisa tidur. Wa abawaya yadhunanni anna al-buka' faliqud kabidi, dan kedua ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman menyangka bahwasanya aku akan binasa karena tangisanku yang membelah hatiku. Fa bainama huma jalisan indi, tatkala kedua orang tokoh sedang duduk di sisiku, wa ana abki, dan aku sedang menangis, ista'dzanat alayya imra'atun minal ansar, tiba-tiba ada seorang wanita kaum Ansar minta izin. Fa adzintu laha, minta izin untuk ketemu Aisyah, dan aku pun izinkan dia untuk ketemui aku. Fa jalasat tabki, apa yang dia lakukan? Ternyata dia ikut menangis, solidaritas, dia ikut menangis tentang tuduhan terhadap Aisyah. Dia ikut menangis, datang hanya untuk ikut nangis bersama Aisyah. Fa bainama nahnu ala dzalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang dalam kondisi demikian, Ansariyah menangis, aku pun menangis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu pun datang. Fa sallama thumma jalasa. Rasulullah mengucapkan salam kemudian beliau duduk. Faqalat, kata Aisyah, walam yajlis indi mundzu qila li ma qila, dan Rasulullah sallallahu tidak pernah duduk di sisiku sejak aku dituduh berzina. Wa qad labitha syahran hina jalasa. Laqad labisa syahran la yuhi ilai fi sya'ni bi syai'. Sudah sebulan penuh tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi. Ini jelas Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya, pada istrinya ketika ditinggal. Nabi tidak tahu. Sehingga tuduhan Aisyah berzina pun Nabi tidak bisa mengatakan tidak ada. Tidak, Rasulullah masih mengkondisikan dirinya pada posisi tengah, ya. Ya.
Jadi sampai sebulan tidak datang wahyu dan Nabi tidak tahu apa yang terjadi sungguhnya. Kemudian Rasulullah SAW fatasyahada Rasulullah SAW hina jalasa. Ketika Rasulullah SAW duduk, Rasulullah bertasyahud. Rasulullah berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu. Beliau berkata, ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentangmu begini dan begitu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukallah, fasayubarri'ukillah. Kalau kau ternyata suci dari tuduhan tersebut, Allah akan mensucikan engkau, Allah akan bela engkau. Wa in kunti almamta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Tapi kalau kau memang terjerumus dalam dosa, istighfarlah dan bertobat kepada Allah. Fa innal abda idza tarafa bi dzambin thumma taba. Karena seorang hamba jika mengakui dosanya kemudian bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu maqalatahu qala sadam'i hatta ma uhisu minhu qatrah. Ketika Nabi ngomong begitu, tiba-tiba tangisanku berhenti. Aku tidak merasakan setetes pun air mata keluar dari mataku. Karena Aisyah agak marah. Karena Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau memang in kunti allamti bidzam, kalau kau memang ternyata melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah, karena hamba jika mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Berarti seakan-akan Nabi tidak memastikan istrinya bersih. Nabi masih ada meletakkan kemungkinan. Karena Nabi SAW seorang Rasul, dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ketahui. Kalau para sahabat mereka mengatakan iya, Aisyah tidak melakukan, tidak jadi masalah. Tapi kalau Nabi yang ucapkan jadi syariat. Kalau Nabi mengatakan Aisyah tidak begitu, ternyata begitu, atau Rasulullah mengatakan Aisyah melakukan ternyata tidak, waliyadzubillah, ini bahaya. Maka Nabi tidak berani ngomong meskipun husnuzan dia mengatur istrinya tidak melakukan. Dia hanya menyampaikan dua kemungkinan. Ya, kalau kau memang benar wa Aisyah, fasayubarri'ukillah, Allah akan bela engkau. Tapi wa in kunta almamti bidzambin, kalau ternyata kau melakukan dosa, fastaghfirillah, maka minta ampun kepada Allah. Wa tubi ilaihi, bertobatlah kepadanya. Sungguhnya seorang hamba ketika melakukan dosa kemudian bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Aisyah mendengar tersebut, matanya tidak lagi menangis. Dan dia berkata kepada ayahnya, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Ya ayahku, bantah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pernyataannya, membelaku, bela aku dengan membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wallahi ma adri ma aqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, aku tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, aku berkata kepada ibuku Ummu Ruman, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantulah aku, bantah, jawablah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bela diriku. Faqalat, maka ibunya berkata, wallahi ma adri ma aqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, aku juga tidak tahu apa yang harus ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana jariyatun hadithatu sinin. Aku ketika itu masih sangat remaja. La aqra' katsiran minal Qur'an, aku tidak banyak baca Al-Qur'an. Ini wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza hastaqarra fi nufusikum. Aisyah marah kepada semuanya, kepada Nabi, kepada ayah ibunya. Dia berkata, demi Allah aku tahu kalian telah mendengar berita hoaks sampai terpatri dalam diri kalian. Wa saddaqtum bi, dan kalian membenarkan berita hoaks tersebut. Fa in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah, kalau aku berkata kepada kalian aku suci dan Allah tahu aku suci, la tusaddiquni bidzalik, kalian tidak akan benarkan aku. Wal in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni, tapi sebaliknya kalau aku ngaku telah melakukan perzinahan dengan Sufyan bin Al-Sulami, kalian akan membenarkan, ya. Kalian akan membenarkan pengakuanku. Inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Dan aku tidak mendapatkan perumpamaan yang pas antara aku dengan kalian kecuali seperti perkataan ayahnya Yusuf, yaitu Yakub alaihissalam, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang aku bisa lakukan hanya kesabaran yang indah, dan Allah ya tempat pertolongan atas apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah ingin menyampaikan, saya ketika itu masih remaja dan saya tidak banyak baca Al-Qur'an seperti yang lain, tapi dia berusaha mengingat satu ayat. Dia mengatakan fasabrun jamil. Ini perkataan ayahnya Yakub, padahal maksudnya Nabi, ayahnya Yusuf, maksudnya Nabi Yakub, namun dia lupa nama Yakub, dia mengatakan ayahnya Yusuf. Tsumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Kemudian aku pun berpaling dan aku pun berbaring di atas tempat tidurku. Qultu wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'a. Dan aku tahu sejak saat itu bahwasanya aku suci. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Dan aku yakin Allah akan ya membelaku,
Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzal fi sya'ni wahyun yutla. Hanya saja yang aku heran, tidak aku duga sebelumnya, ya, bahwasanya Allah turunkan wahyu yang dibaca untuk membelaku. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Wala sya'ni kana akhara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fiyya bi amrin yutla. Aku menganggap diriku lebih hina. Ngapain Allah Subhanahu wa taala membelaku dalam satu ayat yang akan dibaca? Tapi itu yang terjadi. Aku merasa aku tidak pantas, tapi Allah berikan belaan tersebut. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan yubarri'unillahu biha. Aku hanya berharap Nabi melihat dalam mimpinya wahyu yang akan membela aku. Fallahi ma ramallahu azza wa jalla majlisahu wa la kharaja min ahli al-bait ahadun hatta anzalallahu azza wa jalla nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhadhahu ma kana ya'khudhu min al-burha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggalkan rumah, dan belum meninggalkan keluarganya di rumah, dan tidak seorang pun dari rumah yang keluar, Rasulullah masih di situ, orang-orang rumah masih di situ, masih ada Abu Bakar, masih ada Ummu Ruman, masih ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Allah turunkan wahyu tentang kondisi ini. Mulailah Rasulullah SAW mengalami kondisi yang sulit, ketika datang wahyu. Indal wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithul juman. Maka terkadang ketika saking beratnya meneteslah air seperti mutiara yang turun dari, airnya besar-besar turun dari kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal araq fil yaum asyad, seperti orang yang sedang kepanasan pada lagi musim dingin. Kepanasan musim dingin sampai keringatan. Itulah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min thiqalil qawli alladhi unzila alaihi. Karena begitu beratnya ayat-ayat yang turunkan kepadanya. Falamma surya, tatkala Nabi sadar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak, Falamma surya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Ketika Rasulullah sallallahu tadi dalam kondisi berat mendapat wahyu, tiba-tiba dia sadar, dia pun tersenyum. Fa kana awwala kalimatin takallama biha annahu qala, ucapan pertama kali dia ucapkan ketika dia sadar dari wahyu, dia berkata, absyiri ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah. Amma Allahu faqad barra'aki, adapun Allah telah membelamu, menyatakan kau suci. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata, qumi ilaihi, ya wahai putriku, bangunlah dan menujulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah aku tidak akan pergi menuju Nabi. Wala ahmadu illa Allah, dan aku tidak memuji kecuali hanya Allah. Kenapa Aisyah merasa yang tolong dia adalah Allah murni? Nabi saja masih mengucapkan perkataan tersebut, Abu Bakar, ayahnya dan ibunya saja masih mengucapkan perkataan tersebut, adapun Allah langsung membela. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika disuruh menuju Nabi tidak mau, karena dalam kasus ini Nabi tidak membela, yang bela adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi anzala bara'ati, dialah Allah yang telah menurunkan aku bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Qalat fa anzalallahu azza wa jalla, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Inilah ayat, sekitar 10 ayat Allah turunkan dari ayat ini. Dari ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum wa huwa khairul lakum. Sungguhnya yang datang membawa berita-berita dusta dari kalangan munafikin dan juga dari sebagian dari kalian, usbatun minkum, berasal dari sebagian dari kalian, Asyra ayat, 10 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat bara'ati, maka Allah turunkan ayat tersebut untuk membela diriku dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ternyata sering memberi infak kepada Mistah. Mistah tadi kita sebutkan adalah ibnu khalati Abi Bakar. Mistah adalah sepupunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Baik, kita lanjutkan, Ketika Allah telah turunkan ayat menyatakan Aisyah bersih, maka Abu Bakar pun marah, dia berkata, wallahi la unfiqu alaihi syai'an abadan ba'da alladhi qalahu li Aisyah. Demi Allah, aku akan tidak berikan infak sedikit pun kepada dia selama-lamanya setelah dia ikut-ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Kata Allah, wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Janganlah orang pemilik harta, pemilik karunia, untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberi
ya, tidak memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wal ya'fu wal yasfahu." Maafkanlah, lapanglah dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar dikasih pilihan. Kau mau marah-marah silakan, atau kalau kau mau minta ampun, ya jangan melakukan demikian lagi, kau maafkan dia, lapang dada, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Faqala Abu Bakar, "Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, aku lebih suka jika Allah mengampuni dosa-dosaku. Faraja ila Mistah an-nafaqah allati kana yunfiqu 'alaiha. Maka dia pun mengembalikan nafkah yang biasanya dia berikan kepada Mistah, dia tetap kembalikan kepada Mistah. Wa qala la anzi'uha minhu abadan, aku tidak akan mencabutnya dari Mistah selama-lamanya. Qalat Aisyah berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahshin, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat bertanya kepada Zainab tentang Aisyah. Dan ini Zainab kita tahu adalah madunya Aisyah. Tapi apakah dia menjatuhkan Aisyah? Jawabannya tidak. An amri ma alimti. Rasulullah bertanya, wahai Zainab, bagaimana menurut engkau tentang Aisyah? Ma ra'aiti, apa yang kau lihat dari Aisyah? Faqalat, kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku tidak mau, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Wallahi ma alimtu illa khairan. Aku tidak mau ikut-ikut pengin tahu berita hoaks. Enggak, kata Zainab. Wallahi ma alimta illa khairan. Aku tidak tahu dari istrimu Aisyah kecuali kebaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Aisyah berkata, wa hiya allati kanat tusamini min azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah satu-satunya istri Nabi atau istri Nabi yang menyayangiku, ya. Menyayangiku artinya dicintai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara istri Nabi kami bersaing, aku dan Zainab. Tapi ternyata dia tidak cemburu yang menyebabkan dia kemudian melanggar aturan yang mengatakan, iya tangkap saja atau bagaimana, ya, atau rusakkan saja atau bagaimana, enggak. Ya, ternyata dia tidak menjelek-jelekan Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal Aisyah adalah madunya. Ya, kenapa dia jaga pendengarannya, jaga penglihatannya? Fa asamahallahu bil wara', dia wara' dan dia jaga. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah bintu Jahshin, adapun saudarinya Hamnah bintu Jahshin tuharibulaha, berperang untuk membela, berperang maksudnya apa? Masuk dalam kancah berita hoaks tadi dalam rangka menyenangkan atau untuk membela saudarinya Zainab. Zainabnya tidak, tapi saudarinya Hamnah ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Fahalakat fi man halaka, maka dia termasuk orang-orang yang binasa sebagaimana yang lainnya, ikut-ikut menuduhku berzina. Qala Zuhri, Zuhri berkata, fahadha man taha ilaina min amri haula'ir rahti. Inilah yang sampai kepada kami tentang kisah orang-orang tersebut, ya. Baik, sampai sini dulu mungkin ya, yang bisa saya sampaikan tentang kisah hadisatul ifk. Adapun pembahasannya tentang kisah ini insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya karena banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya Ustaz, ada pertanyaan. Jika berbuat dosa maka dicatat 1, jika berbuat kebaikan dilipatkan 10 kali. Surat Al-An'am 160. Dalam hadis kisah sepotong roti, ibadah 60 tahun terhapus oleh dosa zina 6 hari. Dan dosa zina 6 hari kalah dengan sedekah potong roti. Apakah memang benar ada dosa yang menghapus amalan-amalan? Bukankah jika berbuat kebaikan dilipat 10 kali dan kejelekan hanya 1? Iya, jadi memang ada dosa-dosa. Jadi kalau kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa justru dalam ayat innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Bahwasanya kebajikan-kebajikan menggugurkan dosa-dosa. Seperti orang yang salat maka dosa-dosanya bisa gugur. Orang haji dosa-dosanya bisa, orang umrah dosa-dosanya bisa gugur. Tapi apakah dosa-dosa bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan? Sebaliknya, saya ulangi, yang berlaku adalah bahwasanya kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innal hasanati yudhibuna sayyi'at, kebaikan-kebaikan menggugurkan dosa-dosa. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'at bi sayyi'atil hasanatamuha." Kalau kau melakukan dosa, lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan dosamu. Tapi apakah sebaliknya? Kalau kita melakukan kebaikan, terus kita melakukan dosa kita menggugurkan kebaikan kita, maka ini tidak semua dosa.
ada sebagian dosa seperti itu, tapi tidak semua. Contoh, dosa yang bisa mengukur kebaikan, contohnya syirik. Kalau syirik akbar, ya semuanya gugur. Kalau syirik kecil, hanya merusak amalan yang dia lakukan. Atau misalnya di antara yang menggugurkan seperti mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya itu bisa kata Allah, la ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih wattaqullah. Innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Bisa jadi amalan kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Jadi tidak semua dosa bisa menggugurkan amal soleh. Jadi di antara dosa, saya hitung satu-satu ya. Di antara dosa yang menggugurkan amal soleh, syirik akbar, menggugurkan seluruhnya. Di antaranya seorang yang mendahului Allah dan Rasulnya, ngomong tentang syariat sembarangan, ini bisa gugur amal solehnya. Ya. Kemudian di antaranya misalnya siapa yang sholat asar, kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar, habita amal. Siapa yang meninggalkan sholat asar, habita amal, maka amalannya gugur. Misalnya orang yang menyakiti hati orang yang dia bantu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kau sedekahi. Ini yang datang bahwasanya dosa-dosa menggugurkan amal soleh. Tapi tidak semua dosa menggugurkan amal soleh. Yang ada nanti dimasukkan dalam timbangan. Saya ulangi, tidak semua dosa menggugurkan amal soleh. Yang ada nanti dimasukkan dalam timbangan, ada timbangan keburukan, timbangan kebaikan. Amal soleh dimasukkan dalam timbangan kebaikan, amal dosa dimasukkan dalam timbangan keburukan. Tinggal nanti ditimbang mana yang lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bertanya, orang tua saya kerjasama berbisnis kelontong dengan om saya dengan menjual rokok. Saya sebagai orang yang membantu memasukkan harga barang, apakah jika saya memasukkan harga rokok, saya termasuk tolong-menolong dalam keburukan? Saya dalam kondisi yang bingung, sekarang harus bagaimana? Iya, jadi segala kemaksiatan, kalau kita punya andil dalam kemaksiatan tersebut, kita akan dapat bagiannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan jangan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, wala ta'awun al-itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Orang yang ikut serta dalam memudahkan proses penjualan rokok, dia ikut menanggung dosanya. Sebesar saham dia atau sebesar interaksi dia dan andil dia dalam terjadinya maksiat tersebut, maka sebagian itulah dia akan mendapatkan dosa pula ya. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah, kalau dia ternyata kasih harga, jangan kasih harga rokok, dia bilang saya tidak urusan dengan rokok karena rokok haram. Dia kasih yang lainnya. Berusaha demikian. Allah a'lam bishawab. Apa yang menjadi dasar kaum Syiah yang meyakini sampai saat ini Siti Aisyah memang berdosa kepada Rasul? Mereka kan benci, mereka mengkafirkan seluruh sahabat karena mereka mengatakan bahwasanya yang harus menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali. Adapun Abu Bakar kafir karena merebut khalifah, Umar kafir karena merebut kekhilafan dari Ali, Utsman kafir karena merebut kekhilafan dari Ali. Kata mereka, jadi Nabi yang jadi amirul penguasa kaum muslimin setelah Nabi, harusnya khalifahnya adalah Ali. Ya, kalau mereka sudah tidak suka dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak suka pula dengan anak-anaknya, terutama Aisyah dan Hafsah. Mereka punya cita-cita yang bohong dan macam-macam. Saya di antara mereka ada yang menuduh Aisyah berzina. Kita bilang ini tidak benar tentunya. Kenapa? Karena Aisyah disucikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, Aisyah dikatakan adalah wanita yang bersih. Bagaimana Anda berani menuduh Aisyah melakukan perzinahan sementara Allah telah membersihkan Aisyah. Nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi masih ada pertanyaan? Terakhir Ustaz. Ya, silakan. Apakah tidak diperbolehkan menjual catur, seruling, pianika dan monopoli Ustaz? Kalau seruling tidak boleh, jelas ya. Karena seruling alat musik hukumnya haram. Kalau monopoli saya tidak tahu ya. Kalau catur, permainan ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hukumnya haram secara mutlak ataukah hukumnya makruh atau hukumnya boleh selama masih tidak meninggalkan kewajiban ya. Tapi kalau alat musik jelas haram, adapun catur maupun monopoli permainan yang lain, wallahu alam bisawab ya.
Saya lebih cenderung bahwasanya permainan tersebut selama tidak melalaikan tidak jadi masalah. Tapi banyak orang yang bermain akhirnya lalai. Tapi selama kita mengatakan jangan sampai lalai, kita mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi kalau strolling jelas hukumnya adalah haram. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Record.